Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara umat paroki Santa Maria Fatima Banyumanik yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengandung 2 pesan untuk kita. Pesan pertama adalah kisah Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus sebelum dia sendiri bisa meraba, mendengar, dan mencium Yesus. Dan tentu saja melihat Yesus. Dan kemudian Yesus mengizinkan Thomas menyentuhnya, melihatnya, mendengarnya, dan seterusnya. Pesannya adalah
Untuk percaya kepada Kristus tidak harus melihat, mendengar, dan menyentuh sendiri. Hal ini bisa dimengerti dengan contoh ini. Untuk percaya adanya Pulau Karimun Jawa, kita tidak harus datang sendiri ke sana. Jelasnya, untuk percaya kepada kebangkitan Kristus, para pembaca kitab suci tidak harus bertindak seperti Thomas. Maka meskipun kita semua tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak menyentuh Yesus, bisa saja kita percaya atau hendaklah percaya bahwa Yesus itu bangkit. Pesan pertama ini sudah hampir kita hafal karena sudah biasa kita dengar. Yang tidak biasa adalah pesan kedua ini. Pesan kedua adalah Thomas yang mengambil sikap pribadi terhadap kabar kebangkitan Kristus. Saudari-saudara, inilah saatnya yang tepat bagi kita untuk belajar dari Thomas. Karena virus corona, ibadat bersama tidak bisa diadakan. Ekaristi diadakan secara online. Sekarang ini nampaklah siapa-siapa yang ikut misa sebagai sekedar kewajiban sosial atau memang merupakan kegiatan dan kebutuhan rohani. Saya sebut kegiatan sosial kalau pesertanya ikut misa sekedar memenuhi kewajiban sosial. Sudah terlanjur jadi orang Katolik, kalau tidak ikut misa minggu ya bagaimana ya? Ya sudahlah, ikutlah. Sebenarnya kalau suruh milih tidak ikut. Pilih tidak ikut. Kalau disuruh pilih berdoa atau tidak berdoa, pilih tidak berdoa. Kecuali karena sudah ada doa bersama lalu diikuti. Peserta ini mengikuti kegiatan misa tanpa kerinduan pada Tuhan. Ketika tidak ada misa bersama, malah bersyukur, wah penak ora misa saiki. Tidak usah memenuhi kewajiban sosial. Orang-orang ini bisa dipastikan juga tidak ikut misa online. Mudah-mudahan pendengar tidak termasuk mereka ini ya. Tetapi sejatinya, saudara-saudara, dalam hidup beragama, sikap pribadi ini penting dimiliki oleh setiap orang beriman. Sikap yang diambil oleh Thomas. Mengapa penting? Karena ini merupakan kebutuhan manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kebutuhan tubuh berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, dan lain-lain. Kebutuhan jiwa berupa kasih, harga diri, percaya diri, ingin tahu, menguasai keahlian tertentu, berprestasi, dan lain-lain. Lalu kebutuhan roh apa? Kebutuhan roh adalah berhubungan dengan energi, dengan kekuatan yang tak terbatas. Ialah Tuhan yang menuntun jalan hidup manusia dengan benar dan baik. Baik hidup di dunia ini atau sesudah mati. Saat inilah saat yang tepat bagi kita untuk menyadari diri. Bagaimana sikap iman pribadi kita masing-masing. Dan kita sendiri bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita. Semakin orang itu dewasa, semakin mampu bertanggung jawab. Tidak usah ada keharusan sosial, tetapi saya memang membutuhkan relasi dengan Tuhan. Membutuhkan tuntunan Tuhan. Membutuhkan Dia yang tak terbatas. Sehingga sewaktu-waktu jika dibutuhkan, saya pun bisa menembus batas-batas kehidupan kita. Maka saudara-saudara, kita terus mengusahakan meskipun tidak ada misa secara bersama, tetap ikut misa online.
Meskipun tidak ada doa bersama, secara pribadi saya bersama. Tidak usah menunggu diajak, menunggu diundang. Saya berinisiatif pribadi. Inilah sikap yang benar, gaya Thomas. Maka hidup kita menjadi seimbang. Iman kita pribadi dan bersama kita hayati secara seimbang. Oleh karena itu, bisa diharapkan hidup kita menjadi bahagia secara pribadi maupun bersama. Dalam rumusan Injil berbunyi demikian, supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.